Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan laporan akhir PBL kami dengan mata kuliah Fabrikasi dan Produksi Pengelasan. Di sini ada saya, Muhammad Farhan, Zulfahmi Febrian, dan Miftahul Khairi. Di sini ada daftar isi bab satu tentang skid frame, bab 2 pemodelan 2D dan 3D skid frame, bab 3 pembuatan schedule dan RAB, bab 4 analisis kekuatan struktur skid frame, bab 5 pembuatan welding prosedur spesifikasi, bab 6 proses pengelasan dan NDT, bab 7 kesimpulan dan saran. Bab satu ada pendahuluan. Dalam dunia industri, kebutuhan akan struktur yang kuat dan tahan lama untuk mendukung peralatan yang berat dan besar sangatlah penting. Salah satu solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan ini adalah skid frame. Skid frame adalah sebuah struktur yang dirancang untuk mendukung dan melindungi peralatan yang berat dan besar seperti generator, pompa, atau mesin lainnya. Dengan kemampuan untuk menahan beban yang besar dan tahan terhadap lingkungan yang tidak stabil, skid frame telah menjadi pilihan yang populer dalam berbagai industri, termasuk industri minyak dan gas, kimia, pembangkit listrik, dan konstruksi. Dalam skid frame, peralatan yang berat dan besar dapat dipasang dan dioperasikan dengan aman dan efisien. Skid frame juga memudahkan transportasi peralatan ke lokasi yang berbeda, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pemasangan dan pemeliharaan. Selain itu, skid frame juga dapat membantu meningkatkan resiko cedera dan kerusakan pada peralatan. Poin 1.2 teori loadout. Proses teknik industri kelautan dan lepas pantai yang melibatkan pemindahan struktur besar seperti modul, pembangunan platform, atau komponen lain dari lokasi fabrikasi ke kapal pengangkut baryat. Metode loadout ada leading loadout, kidding loadout, SPMT. Faktor-faktor penting dalam proses layout, besar dan dimensi struktural, dan kondisi lingkungan stabil, budget keamanan, operasi, perencanaan logistik, peran dan fungsi skid frame sebagai penopang untuk utama, kontribusi beban secara merata, mempermudahkan transportasi. Next. Poin 3 peran dan fungsi skid frame. Peran dan fungsi A. Yang pertama, penopang utama, memberikan dukungan struktural kokoh bagi peralatan berat. Dua, distribusi beban, mendistribusikan berat peralatan secara merata untuk mencegah konsentrasi tegangan. Empat, tiga, mempermudahkan transportasi. Fitur seperti rel geser, attachment point, dan dimensi modular memudahkan perangkat dan pemindahan. Pelindungan peralatan, menyerap energi guncangan dan getaran untuk melindungi peralatan dari kerusakan. Instalasi cepat, memudahkan instalasi di lokasi penting dalam proyek skala. Fleksibel operasional, modular. Next. B. Elemen desain skid frame. Berat total dan pusat gravitasi. Dua, material. Tiga, kondisi operasional. Empat, metode transportasi. C. Proses perancangan dan analisis. Analisis yang pertama analisis struktural, yang kedua uji beban, yang ketiga sertifikasi dan standar. Poin 4 struktur umum pada skid frame. Skid frame adalah struktur penopang yang dirancang untuk mendukung peralatan berat seperti pressure vessel, selama transportasi, instalasi, dan operasi
Struktur ini terdiri dari berbagai profil baja standar untuk memastikan kekuatan stabilitas. Komponen utamanya profil baja, dua grating plat, tiga hard rails dan stairways. Desain dan analisis. Desain skip frame mempertimbangkan distribusi beban, tingkat angkat, dan metode transportasi. Analisis struktur dilakukan menggunakan metode elemen hingga untuk memastikan interaksi dan keamanan selama operasi. Yang pertama, analisis kekuatan desain skid frame. Dua, uji kekuatan skid frame pada horizontal vessel. Kesimpulan, skid frame adalah elemen penting dalam industri yang memerlukan transportasi interaksi dan pengoperasian peralatan berat seperti sektor minyak dan gas, petrokimia, dan pembangkit listrik. Skid frame tidak hanya mendistribusikan beban secara merata, tapi juga melindungi peralatan dari potensi kerusakan mekanis proses pemindahan maupun progresian. Next. Bab 2 pendahuluan. Pemodelan 2D dan 3D sangat penting dalam desain dan rekayasa skid frame. Struktur pendukung untuk peralatan berat seperti mesin dan sistem pepipaan. Pemodelan 2D digunakan pada tahap awal desain untuk menggambarkan skema dasar, membantu komunikasi, dan menghasilkan gambar teknik sederhana. Review gambar. Pada proses ini dilakukan peninjauan awal terhadap gambar representasi yang diberikan. Gambar tersebut mencakup sketsa awal, spesifikasi dimensi utama, dan serta elemen-elemen kritis seperti penyangga dan penghubung. Ini ada welding map struktur, welding map, welding competitive step, terus gambar 2D skid frame, sketsa 2D pada SolidWorks. Pemodelan 2D struktur skid frame. Sebelum melakukan pengerjaan, kita dapat melakukan proses desain 2D terlebih dahulu. Yang dimana tujuan dari proses pemodelan 2D ini memudahkan kita untuk melakukan proses pengerjaan. Ada beberapa hal tujuan dari pemodelan 2D saudara yang pertama membuat gambar teknik yang detail untuk panduan pembuatan dan pemasangan komponen skid frame. Dua, mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan posisi komponen pada skid frame. Tiga, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara desainer, insinyur, dan tim fabrikasi. Pemodelan 3D struktur skid frame. Setelah melakukan desain 2D, selanjutnya kita melakukan tahapan pengerjaan desain 3D yang bertujuan membantu dan memvisualisasikan skid frame dalam bentuk yang lebih mendekati kenyataan sehingga mempermudahkan evaluasi desain. Melakukan analisis struktur, tegangan, dan dinamika menggunakan simulasi pada 3D untuk memastikan intelektual. Mengidentifikasi dan perbaiki potensi masalah desain sebelum pembuatan fisik. Memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara tim desain, fabrikasi, pemasangan, dan pemasangan. 5. Melakukan simulasi kondisi operasi untuk memastikan skid frame dapat berfungsi dengan baik di lingkungan yang diharapkan. Kesimpulan, pemodelan 2D dan 3D merupakan elemen struktur dalam proses desain dan rekayasa, khususnya dalam industri pabrikasi dan pengelasan. Pembuatan skid frame sebagai struktur pendukung peralatan berat memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana untuk menjamin stabilitas, keamanan, dan efisien dalam transportasi serta instalasi. Bab 3 akan dibacakan oleh rekan saya Zulfahmi Febrian. Oke, selanjutnya adalah pembuatan scheduling dan RAB.
Pendahuluan, pembuatan skid frame memerlukan perencanaan yang matang untuk penjadwal dan penyusunan rancangan anggaran biaya atau RAB. Penjadwalan mencakup pengaturan waktu dan urutan kegiatan dari desain hingga instalasi untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencegah tertundanya. RAB berisi estimasi biaya material, tenaga kerja, peralatan, dan overhead untuk menjaga proyek sesuai anggaran dan menghindari pemborosan. Aspek kedua ini memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan proyek dengan tim yang bekerja sama menggunakan alat manajemen proyek yang tepat. Lalu ada teori penjadwalan dan RAB. Teori penjadwalan dalam pembuatan skid frame dalam membuat skid frame adalah proses pengaturan dan pengelolaan waktu untuk setiap aktivitas dalam proyek konstruksi. Tujuan utama dari penjadwalan adalah memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa aspek penting dari teori penjadwalan meliputi sequencing, pengurutan pekerjaan, pengurutan urutan pekerjaan agar dapat dilakukan secara efisien. Waktu mulai dan selesai pekerjaan. Waktu mulai menentukan waktu mul menentukan waktu mulai dan selesai untuk setiap pekerjaan. Lalu yang ketiga ada routing, urutan operasi, menentukan jalur atau urutan operasi untuk suatu pekerjaan. Penjadwalan yang baik dapat mengurangi waktu menganggur pada unit produksi dan meminimalkan barang yang sedang dalam proses sehingga meningkatkan produktivitas. Lalu ada teori rancangan anggaran biaya dalam pembuatan script frame. Rencana anggaran biaya adalah dokumen yang menguraikan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. RAB mencakup biaya material, upah tenaga kerja, peralatan, dan biaya lainnya yang relevan. Tujuan dari RAB adalah untuk memberikan perkiraan biaya yang akurat dan memastikan bahwa proyek tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa langkah dalam penyusunan RAB meliputi: satu, pembuatan barang pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan; dua, membuat daftar harga satuan upah dan bahan; tiga, membuat analisis pekerjaan per item; empat, membuat rancangan anggaran biaya. Lalu ada proses penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal dalam proyek konstruksi, termasuk pembuatan script frame, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami penundaan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyusunan jadwal. Yang pertama, mengidentifikasi semua tugas dan kegiatan yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung. Lalu menentukan beberapa lama tiap tugas tersebut akan memakan waktu. Ketiga, menentukan hubungan antara berbagai tugas yang sangat penting untuk memastikan urutan kerja yang tepat. Keempat, menyusun jadwal secara sistematis. Dan yang terakhir adalah memadukan kemajuan proyek secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu di sini adalah Gantt chart untuk pembuatan script frame dan jadwal kegiatan fabrikasi script frame. Lalu lalu proses penyusunan RAB. Proses penyusunan RAB dalam pembuatan skid frame rangka luncur. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) adalah tahapan penting dalam proyek konstruksi termasuk pembuatan skid frame. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyusunan RAB. Yang pertama, mengidentifikasi semua pekerjaan yang diperlukan untuk proyek skid frame. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan tersebut. Yang ketiga, menentukan harga satuan untuk material, upah tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan. Keempat adalah menghitung biaya total. Kelima, menambahkan biaya tambahan seperti biaya administrasi, biaya overhead, dan biaya keuangan lainnya yang relevan dengan proyek. Dan yang terakhir adalah menganalisis RAB untuk memastikan keakuratan dan kewajaran biaya yang diestimasi. Lalu di sini ada RAB untuk skid frame. Terakhir adalah kesimpulan. Dalam industri fabrikasi dan pengelasan, pembuatan skid frame merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis. Dua aspek penting dalam memastikan keberhasilan proyek adalah penjadwalan pembuatan skid frame melibatkan penentuan waktu dan urutan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Penjadwalan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari desain awal, pemilihan material, fabrikasi, hingga pengujian dan instalasi. Dengan penjadwalan yang baik, tim proyek dapat: satu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu tunggu. Ketiga adalah dapat meminimalkan risiko yang dapat mengaruhi keseluruhan proyek. Lalu penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) adalah dokumen yang menguraikan semua biaya terkait dengan membuat skid frame. RAB mencakup estimasi biaya material, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead lainnya. Penyusunan RAB yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek
tetap dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak terduga, dan mengontrol biaya selama proses pembuatan. Dengan demikian, penjadwalan pembuatan dan penyusunan RAB pada skid frame tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, tetapi juga memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan sukses, memenuhi spesifikasi teknis, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tim proyek harus bekerja sama secara efektif, berkomunikasi dengan baik, dan menggunakan alat manajemen proyek yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu bab 4 adalah analisa kekuatan struktur skid frame. Di mana pendahuluan, analisa kekuatan struktur skid frame memastikan bingkai dapat menahan beban dan kondisi operasional seperti getaran dan guncangan. Proses ini meliputi analisa tegangan, uji beban, dan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak seperti Finite Element Analysis VEA untuk mengidentifikasi titik kritis dan memprediksi perilaku struktur. Hasil analisa digunakan untuk mengoptimalkan desain, memastikan efisiensi material, dan mencegah kegagalan struktural. Dengan analisa yang komprehensif, skid frame yang dihasilkan memiliki daya tahan tinggi, berfungsi andal, dan mendukung efisiensi biaya produksi serta pemeliharaan. Lalu ada teori stress strain displacement dan faktor safety. Stres adalah gaya yang diterapkan per unit area pada suatu material. Stres biasanya diukur dalam Pascal atau PA atau Newton per meter persegi, N per meter kuadrat. Stres dapat dibagi menjadi dua jenis utama, tensile stress atau tekanan yang menarik material, dan compressive stress, tekanan yang menekan material. Formula untuk menghitung stres adalah sigma adalah stres, FF adalah gaya yang diterapkan, dan A adalah area permukaan yang diterapkan gaya tersebut. Rumusnya dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana sigma sama dengan F per A. Lalu ada strain. Strain adalah perubahan dimensi relatif dari material akibat diterapkannya gaya. Strain biasanya diukur sebagai perubahan panjang terhadap panjang awal dan merupakan nilai tanpa dimensi atau unitless. Formula untuk menghitung strain adalah epsilon sama dengan delta L adalah perubahan panjang dibagi LO adalah panjang awal. Epsilon adalah nama lain untuk strain. Lalu yang ketiga ada displacement. Displacement adalah perpindahan posisi suatu titik pada struktur akibat diterapkannya gaya. Displacement dapat diukur dalam satuan panjang seperti meter atau milimeter. 4 adalah faktor safety atau FOS. Faktor of safety adalah perhitungan yang digunakan untuk memastikan bahwa struktur atau komponen dapat menahan beban yang diterapkan dengan cukup kelebihan. FOS adalah rasio antara kekuatan maksimum yang dapat diterima oleh material dan beban maksimum yang diterapkan. Formula untuk menghitung FOS adalah sigma low adalah tegangan maksimum yang dapat diterima oleh material, dan sigma aktual adalah tegangan aktual yang diterapkan pada material. Jadi rumusnya adalah FOS sama dengan sigma low bagi sigma aktual. Lalu ada pemodelan 3D struktur skid frame di SolidWorks. Pemodelan 3D struktur skid frame di SolidWorks adalah proses yang melibatkan pembuatan model digital yang mencerminkan desain fisik skid frame dalam bentuk tiga dimensi. Berikut ada langkah-langkah umum dalam pemodelan 3D skid frame di SolidWorks. Pertama, mulailah dengan membuat sketsa dasar skid frame menggunakan alat desain SolidWorks, lalu melakukan pembuatan sketsa model 2D sampai 3D. Lalu ketiga adalah detailing, dengan tambahkan detail tambahan seperti lubang, pegangan, dan titik pengangkatan. Lalu keempat adalah analisis struktural, gunakan alat analisis SolidWorks untuk memeriksa kekuatan dan stabilitas skid frame. Dan yang terakhir adalah pemodifikasi dan optimasi. Lalu ada tahapan analisis struktur skid frame di SolidWorks. Berikut adalah tahapan umum dalam analisa struktur skid frame menggunakan SolidWorks. Analisa global pada SolidWorks adalah metode yang digunakan untuk memahami perilaku keseluruhan struktur atau sistem mekanis. Lalu ada analisis struktural lokal dengan cara menentukan area yang sudah berpotensi akan terjadinya patah, pembuatan model 3D pada bagian yang kritis, memberikan beban, dan simulasi. Lalu ada analisis struktural lokal solid, pembuatan model 3D baru pada area kritis menggunakan fitur shape bodies atau split di SolidWorks, memberikan beban external load dengan 40.000 Newton, lalu lakukan simulasi kembali seperti melakukan simulasi sebelumnya untuk mengetahui berapa yield strength pada material H-beam dan channel. Lalu hasil dan pembahasan, analisis global skid frame.
Model 3D dari skid frame dibuat menggunakan SolidWorks. Material yang digunakan untuk skid frame diidentifikasi dan data material, jenis dan lokasi beban yang akan diterapkan pada skid frame yang ditentukan. Lalu hasil simulasi menunjukkan area yang mengalami tegangan tinggi yang ditandai dengan warna merah. Yang kedua adalah pembahasan hasil analisis global. Stres atau tegangan merupakan area dengan tegangan secara maksimal. Area dengan tegangan maksimum menunjukkan potensi titik kegagalan. Lalu ada perpindahan atau displacement, merupakan perpindahan yang menunjukkan bagaimana struktur bergerak atau berubah bentuk di bawah beban. Yang terakhir ada strain atau deformasi, menunjukkan titik beku material. Deformasi yang meluas sering sambil menunjukkan bahannya. C adalah analisis struktural lokal skid frame. Pertama, menentukan area kritis ini berada pada penyambungan antara balok rangka dan sambungan plat penguat pada rangka utama. Model 3D baru dibuat untuk area kritis menggunakan SolidWorks dengan material H-beam dan channel. Beban dan penyangga diterapkan pada setiap sudut material yang telah dibuat. Beban eksternal sebesar 40.000 Newton digunakan dalam analisis. Simulasi ulang dilakukan pada area kritis yang baru untuk menganalisis tegangan, perpindahan, dan tegangan. Hasil dari simulasi ini adalah sebagai berikut. Hasil stres menunjukkan tegangan maksimum sebesar 128.406 Newton per meter persegi. Hasil Hasil displacement mengidentifikasi perubahan posisi atau perpindahan dari struktur di bawah beban yang diterapkan. Hasil strain menunjukkan titik atau perubahan dimensi relatif dari material dan area kritis. Lalu ada pembahasan hasil analisis lokal, stres atau tegangan maksimum yang dihasilkan pada area kritis sebesar 128.406 Newton per meter persegi, menunjukkan bahwa area ini memerlukan penguatan untuk menghindari kegagalan struktural. Perpindahan Perpindahan harus berada dalam batas yang dapat diterima untuk memastikan bahwa struktur tetap stabil. Perpindahan yang terlalu besar dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan pada struktur. Lalu ada strain atau deformasi. Strain yang tinggi menunjukkan bahwa material mengalami pendinginan yang signifikan pada area kritis. Hal ini memerlukan tindakan korektif seperti penguatan atau penggunaan material dengan kekuatan yang lebih tinggi. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kekuatan struktur skid frame menggunakan perangkat lunak SolidWorks, berikut kesimpulan yang dapat diperoleh. Yang pertama, pemodelan dan analisis global. Analisis global menunjukkan adanya area dengan tegangan maksimum yang berpotensi menjadi titik kegagalan. Tegangan maksimum, perpindahan, dan deformasi berada pada area yang ditandai dengan warna merah, mengidentifikasi perlunya perhatian khusus pada area tersebut. Beban sebesar 40.000 Newton yang diterapkan dapat dan hasil simulasi menunjukkan perlunya penguatan untuk menjaga stabilitas struktur secara keseluruhan. Lalu kedua adalah pemodelan dan analisis lokal. Area kritis yang diidentifikasi dari analisis global dianalisis lebih mendalam. Lalu beban sekitar 40.000 Newton yang diterapkan pada area kritis dan hasil simulasi menunjukkan tegangan maksimum sebesar 128.406 Newton per meter persegi yang memerlukan penguatan pada desain untuk mencegah kegagalan struktural. Lalu yang ketiga adalah pembahasan hasil. Tegangan atau stres, tegangan maksimum yang ditemukan menunjukkan bahwa material di area kritis mengalami beban yang signifikan. Perpindahan atau displacement, perpindahan yang terukur berada dalam batas yang dapat diterima, tetapi tetap perlu dipantau untuk memastikan kestabilan. Yang terakhir adalah deformasi atau strain. Strain yang tinggi di area kritis menunjukkan perlunya tindakan untuk mencegah kerusakan, seperti meningkatkan ketebalan material atau memilih material dengan kekuatan yang lebih tinggi. Yang keempat adalah optimasi dan perbaikan desain. Dengan berdasarkan analisis global dan lokal, perbaikan desain dilakukan pada area sambungan kritis. Modifikasi ini mencakup penguatan struktur, pengaturan ulang sambungan, dan pemilihan material yang lebih sesuai untuk memastikan skid frame dapat menahan beban operasional dengan aman. Lalu selanjutnya bab 5 akan dibacakan oleh Miftahul. Dan selanjutnya bab 5 pembuatan welding prosedur specification. Spesifikasi prosedur pengelasan WPS adalah dokumen penting dalam pengelasan yang memastikan konsistensi kualitas dan keselamatan hasil pengelasan. WPS mencangkut metode pengelasan, parameter, dan prosedur pengujian seperti uji tarik, lengkung, dan impact. Proses pembuatan WPS melibatkan pengujian kualifikasi atau PQR untuk memastikan pengelasan memenuhi standar kualitas dan keamanan. WPS penting
dalam industri seperti konstruksi, manufaktur, dan minyak serta gas, karena berperan dalam menjaga integritas struktural dan memenuhi regulasi serta standar industri. Next. Eh, Teori proses pengelasan. Yang pertama metode pengelasan. Proses pengelasan melibatkan penyambungan logam dengan melelehkan material pada titik sambungan dan menambahkan bahan pengisi untuk membentuk ikatan yang kuat. Metode yang umum digunakan termasuk yang pertama pengelasan busur listrik atau arc welding, dua pengelasan gas welding, tiga pengelasan resistansi, yang keempat pengelasan laser atau laser welding. Setiap metode dipilih berdasarkan jenis material, ketebalan dan kebutuhan struktural. Dua, eh, parameter pengelasan. Parameter yang mempengaruhi kualitas dan konsistensi hasil pengelasan meliputi yang pertama arus listrik, yang kedua tegangan, yang ketiga kecepatan pengelasan, yang keempat jenis gas pelindung. Penentu parameter yang tepat penting untuk mencegah cacat pengelasan seperti retak, porositas, dan deformasi. WPS harus mencantumkan semua parameter ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, prosedur pengujian. Langkah selanjutnya setelah menentukan parameter adalah melakukan pengujian kualifikasi prosedur, melakukan PQR. Proses ini melibatkan pembuatan sampel pengelasan untuk diuji secara mekanis dan metalurgis. Pengujian umum meliputi yang pertama itu uji tarik, yang kedua uji lengkung, yang ketiga uji impak. Hasil pengujian didokumentasikan dalam PQR dan digunakan sebagai acuan dalam bentuk WPS. Next dulu. Yang ketiga, yang selanjutnya teori welding procedure. Welding procedure ini adalah dokumen yang menetapkan semua variabel variabel yang diperlukan untuk memastikan pengelasan yang konsisten dan berkualitas tinggi. WPS memberikan panduan rinci pada pengelasan mengenai cara melaksanakan pengelasan dari persiapan awal hingga pemeriksaan hasil pengelasan. Dokumen ini penting dalam industri pengelasan untuk minimalisir risiko kegagalan dan memastikan hasil pengelasan standar kualitas yang ditetapkan. Komponen utama WPS. Yang pertama itu prosedur pengelasan yang SMAW, GTAW, GMAW atau FCAW. Yang kedua, parameter pengelasan arus listrik, tegangan, kecepatan pengelasan, gas pelindung, serta preheat dan interface. Yang ketiga, jenis material. Informasi mengenai material dasar atau base metal dan material pengisi atau filler material. Empat, prosedur pemeriksaan dan penguji. Yang pertama itu ada visual inspection, yang kedua radiografi, yang ketiga ultrasonic, ada UV, yang keempat atau destructive testing. B, manfaat WPS, konsistensi kualitas. Penjelasan WPS yang selanjutnya ada penjelasan WPS yang digunakan. WPS yang digunakan untuk melakukan pembuatan atau pekerjaan skid frame. Di sini kami menggunakan AWS di 1.1 atau AWS di 1.1 adalah kode yang mengatur persyaratan pengelasan untuk struktur baja. Termasuk skid frame, kode ini mencakup aspek seperti desain sambungan, kualifikasi pengelasan, dan inspeksi. Untuk informasi lebih mendalam, Anda dapat merujuk ke dokumen resmi AWS di 1.1 yang tersedia secara online. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Skid frame adalah elemen penting dalam industri yang memerlukan transportasi, instalasi, dan pengoperasian peralatan.
peralatan berat seperti di sektor minyak dan gas dan pembangkit listrik. Struktur ini memberikan stabilitas, keamanan, serta efisiensi selama transportasi dan operasi peralatan berat dengan desain modular dan fleksibel. Skill frame tidak hanya mendistribusikan beban secara merata, tetapi juga melindungi peralatan dari potensi kerusakan mekanis selama proses pemindahan maupun pengoperasian. Yang pertama itu adalah faktor penting. Yang kedua, komponen utama. Yang ketiga adalah proses desain dan analisis. Yang keempat, metode transportasi. B. Peran dalam industri. Yang pertama, mempermudah transportasi dan installasi peralatan berat. Yang kedua, menjamin keselamatan personel dan integritas peralatan. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas operasional untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi industri. C. Teori load-on. Script frame berperan penting dalam proses load-on, yaitu pemindahan struktur besar ke atas kapal pengangkut dengan metode seperti lifting, skidding, dan SPMT load-on. Struktur besar dapat dipindahkan dengan aman. Oke, selanjutnya bab 6, proses pengelasan dan NDT. Proses pengelasan merupakan teknik penyambungan material seperti logam atau tramol plastik dengan melelehkan bagian yang akan disambung dan membekunya untuk membentuk ikatan kuat. Pengelasan penting dalam industri manufaktur dan konstruksi dengan jenis seperti pengelasan gas, busur listrik, dan laser. NDT merupakan evaluasi sifat material atau komponen tanpa merusaknya. NDT memastikan kualitas dan integritas produk, penting dalam industri yang memerlukan standar keselamatan tinggi. Metode umum termasuk ultrasonik, radiografi, magnetik partikel, dan uji penetran cair. Kombinasi pengelasan dan NDT merupakan digunakan dalam industri untuk memastikan sambungan hasil pengelasan memenuhi standar kualitas. Setelah pengelasan NDT memeriksa kekuatan integritas dan kesesuaian sambungan, mengidentifikasi cacat atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi sehingga menghasilkan produk akhir yang adil dan aman. Ringkasnya, pengelasan menciptakan struktur kuat, sementara NDT memastikan kualitas dan integritas sambungan tanpa merusak material, menjamin hasil akhir yang berkualitas tinggi dan aman. Oke, next. Weld dan NDT map. Weld map adalah diagram yang menunjukkan posisi dan orientasi dari semua sambungan las pada sebuah komponen atau struktur. Peta ini penting untuk dokumentasi dan kontrol kualitas dan dalam proyek pengelasan. Informasi yang dicakup: jenis sambungan las fillet atau las tumpul, material yang digunakan, proses pengelasan PID busur manual, referensi WPS welding prosedur. Selanjutnya, parameter pengelasan arus atau tegangan. Fungsi utama: memberikan panduan visual bagi pekerja pengelasan dan inspektor dan memastikan setiap sambungan las dilaksanakan sesuai spesifikasi dan identifikasi lokasi sambungan yang memerlukan perhatian khusus atau infeksi lebih lanjut. Penggunaan selama fabrikasi, referensi untuk pekerjaan pengelasan dan pencatatan perubahan. Yang kedua, setelah pengelasan, verifikasi visual dan inspektor untuk memastikan semua sambungan memenuhi standar kualitas. Ketiga, pemeliharaan dan perbaikan, identifikasi lokasi sambungan yang memerlukan perhatian, memastikan perbaikan akurat dan efisien. Next. Next. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan untuk pengelasan, yang pertama itu ada mesin las,
mesin las DIG dan busur manual. Yang kedua itu elektroda dan kawat las. Yang ketiga gas pelindung argon, helium dan lain-lainnya. Yang keempat peralatan pelindung seperti helm, sarung tangan dan lain-lainnya. Kelima tang, palu dan sikat kawat dan untuk membersihkan dan mempersiapkan permukaan. B. Alat dan bahan untuk NDT peralatan ultrasonik, uh, transducer. Yang kedua radiografi X-ray, sumber sinar X. Yang ketiga uji tarik magnetik atau magnetic partikel. Yang keempat uji penetran cair. Yang kelima peralatan infeksi visual. Next. Alat dan bahan. Yang C alat pelindung diri seperti safety APD, helm las, sarung tangan, pakaian pelindung, sepatu pelindung, pelindungan pendengar, dan lain-lainnya. Yang D adalah ada alat pelindung diri APD untuk prosedur, kacamata, sarung tangan, pakaian pelindung, sepatu pelindung, dan lain-lainnya. Next. Tahap pekerjaan proses pengelasan yang pertama persiapan material, pilih material baja dan siapkan alat serta alat keselamatan. Persiapan elektroda, itu pilih elektroda sesuai spesifikasi dan pasang pada mesin las. Penyetelan mesin yang selanjutnya penyetelan mesin las, atur arus dan tegangan mesin sesuai spesifikasi pekerjaan. Terus persiapan pekerjaan, bersihkan area pengelasan dan tentukan garis atau alur pengelasan. Terus proses pengelasan, mulai pengelasan dan dengan elektroda dan gerakan konsisten. Yang kedua, pastikan arus dan tegangan stabil. Selanjutnya pemantauan dan inspeksi. Pemantauan kualitas secara langsung dan lakukan inspeksi visual. Kedua, gunakan pengujian non-destruktif jika diperlukan. Selanjutnya, pembersihan dan penyelesaian. Bersihkan area pengelasan dan lakukan pengikisan atau pengeplasan untuk tampilan las yang baik. Next. Terus tahap pekerjaan proses NDT. Yang A, inspeksi visual pada skid frame. Tahap inspeksi visual yang pertama itu persiapan inspeksi. Pastikan pencahayaan minimal 1000 lux. Yang kedua, bersihkan permukaan las dari kotoran. Yang ketiga, siapkan alat inspeksi seperti kaca pembesar, senter, dan kaliper. Selanjutnya, pemeriksaan sebelum pengelasan. Yang pertama itu pemeriksaan material dasar untuk cacat. Yang kedua, pastikan area yang akan dilas telah dipersiapkan sesuai prosedur. Selanjutnya, pemeriksaan selama pengelasan. Yang pertama, monitor parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan kecepatan. Yang kedua, amati teknik pengelasan yang digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan setelah pengelasan. Pemeriksaan sambung las untuk cacat permukaan seperti retak, porositas, undercut, overlap, dan lainnya. Kedua, verifikasi ukuran dan bentuk lasan sesuai spesifikasi desain. Selanjutnya, dokumentasi dan laporan. Catatan semua temuan selama infeksi. Buat laporan yang mencakup hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. Yang selanjutnya, tindak lanjut. Lakukan perbaikan cacat jika ditemukan. Infeksi ulang setelah perbaikan. Next. Tahap kerjaan proses NDT. Pengujian magnetic particle testing MPT. Pertama itu persiapan awal membersihkan permukaan skid frame dari kontaminan. Kedua, tentukan metode aplikasi partikel magnetik basah atau kering. Yang kedua, magnetisasi. Yang pertama itu pilih teknik magnetisasi yang sesuai. Yang kedua, terapkan metode magnet dengan orientasi yang tepat. Yang ketiga, aplikasi partikel magnetik. Metode basah, semprotkan atau oleskan partikel magnetik. Metode basah, semprotkan atau oleskan suspensi partikel magnetik. Metode kering, taburkan partikel magnetik kering secara merata. Pemeriksaan dan evaluasi. Amati area yang diuji untuk melihat
Simulasi partikel magnetik menggunakan pencahayaan yang memadai selama invasif. Evaluasi indeks ini untuk menentukan referensi cacat. Yang kelima, demagnetisasi, hilangkan medan magnet. Residual setelah pengujian. Selanjutnya, pembersihan akhir. Bersihkan sisa partikel magnetik dari permukaan sekitar, menuju dokumentasi dan laporan. Catatan semua temuan termasuk lokasi, jenis, dan ukuran cacat. Yang kedua, buat laporan komprehensif yang mencakup prosedur pengujian hasil dan rekomendasi perbaikan. Next. Sama kau, Bro. Kamu ngapain? Hasil NDC dan rekomendasi. Hasil inspeksi visual dan magnetik dari pengujian NDT pada script frame menunjukkan beberapa cacat seperti undercut, slack overlap, porosity, abstract, dan crack. Pengujian kekuatan menunjukkan bahwa script frame memiliki kekuatan yang memadai untuk menahan beban yang diterima. Rekomendasi untuk script frame prepare melakukan perbaikan pada cacat yang tidak sesuai dengan kode sebelum penggunaan. Selanjutnya, melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan kekuatan dan keselamatan struktur. Inspeksi ini teratur memantau kondisi struktur secara berkala. Misalnya perbaikan atau penggantian. Melakukan perbaikan dan penggantian jika ditemukan kerusakan signifikan. Selanjutnya, peringatan desain. Next. Dan ketujuh adalah kesimpulan. Proses pengelasan NDT sangat penting dalam industri fabrikasi dan konstruksi untuk memastikan kualitas dan integritas seperti SMHW, MIG, dan TIG. Sementara NDT cacat tanpa merusak komponen menggunakan metode seperti spesial pengujian magnetik. Produk agar alat seperti wetmap, NDT mendukung dokumentasi dan kontrol kualitas penggunaan alat yang tepat serta alat pelindung APD, memerlukan prinsip perbaikan untuk menjaga integritas pengelasan NDT serta penerapan praktik terbaik sangat penting untuk menghasilkan produk berkualitas. Oke. Next. Bab 7 kesimpulan dan saran. Kesimpulan. A. Skid frame. Struktur dasar dari baja untuk pendukung peralatan berat. Memungkinkan transportasi dan instalasi yang mudah. B. Pemodelan 2D dan 3D. Pemodelan 2D membuat gambar teknik dasar menunjukkan dimensi dan tata letak. Pemodelan 3D memberikan visualisasi rinci dan realistis, membuat deteksi masalah dan simulasi yang lebih akurat. C. Pembuatan schedule dan RAB. Schedule rencana waktu terinci untuk semua kegiatan, memastikan urutan yang benar dan tepat waktu. RAB estimasi biaya bahan, tenaga, dan peralatan dan membantu menjalankan proyek secara efisien sesuai anggaran. D. Analisis kekuatan struktur skid frame. Evaluasi kemampuan skid frame untuk menahan beban dan tekanan. Dilakukan menggunakan metode FIA. Terus pembuatan welding prosedur spesifikasi. Dokumen paduan terinci tentang proses pengelasan, mencakup jenis las, material, parameter pengelasan, dan prosedur inspeksi.
Penting untuk memastikan semua sambungan las memenuhi standar kualitas dan kekuatan. F. Proses pengelasan dan NDT. Proses pengelasan, tahapan persiapan penyela- penyelarasan, pelaksanaan, dan pemeriksaan akhir dengan alat-alat dan bahan. NDT, memeriksa integritas sambungan tanpa merusak menggunakan metode seperti ultrasonik, radiografi, magnetik, partikel, dan uji penetran. Next. Saran. Yang pertama, meningkatkan pelatihan dan kualifikasi. Disarankan agar perusahaan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pekerja pengelasan dan inspektor NDT untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang teknik pengelasan dan metode inspeksi yang tepat. 2. Penggunaan teknologi modern. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam proses pengelasan dan NDT, seperti penggunaan perangkat lunak, simulasi, dan alat inspeksi otomatis untuk meningkatkan efisien dan akurat. 3. Penerapan standar prosedur. Penting untuk memastikan bahwa semua prosedur pengelasan dan NDT mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan, seperti AWSD 1.1 untuk menjamin kualitas dan keselamatan produk akhir. 4. Memelihara rutin. Disarankan agar dilakukan pemeliharaan dan inspeksi rutin pada skid frame yang telah diproduksi untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat sebelum menyebabkan masalah yang lebih serius. 5. Dokumentasi yang baik. Penting untuk menjaga dokumentasi yang baik, mengenal semua proses pengelasan dan hasil NDT, sehingga dapat digunakan secara efisiensi untuk perbaikan di masa mendatang dan untuk memenuhi syarat regulasi. Kami harap dengan penerapan saran-saran ini diharapkan kualitas dan keselamatan skid frame yang dihasilkan dapat ditingkatkan serta risiko kegagalan struktur dapat diminimalkan. Next. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 dengan nama Muhammad Farhan, Zulfami Febrian, dan Iftal Khairi. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Oke. Nice. Oke kan? Udah. Oke, oke. Recording.